Kau yang mengubah air mata kami ganti sorak-sorai. Yes. Kau yang ubah sakit penyakit kami ganti kesembuhan. Bahkan Kau yang mengubah kekurangan kami ganti kelimpahan. Kami bersyukur untuk persekutuan doa PD Victory. Kami percaya di dalam Engkau kami lebih daripada pemenang. Amin. Allah Roh Kudus, kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan sudah bersama dengan kami. Berbicaralah atas setiap kami. Allah Roh Kudus, ini ibadahmu, ini acaramu. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. PD Victory Kota Semarang yang siap diberkati firman Tuhan dengan lantang, dengan keras. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Sebuah kehormatan bisa melayani saudara. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gideon Simanjuntak, jauh-jauh datang dari Jakarta saudara. Berapa banyak di tempat ini yang bangga punya Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan saudara yang bangga punya Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Pegang tangannya, tatap matanya, bilang sama dia, kamu kelihatan lebih awet muda pagi ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda pagi ini. Bilang saudara, puji Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, suntik di mana? Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara ya. Kalau sampai belakang gak beres-beres khotbah. Saudara, apa kabar semuanya? Sudah pada makan siang belum? Nanti pulang ibadah saudara makan siang saudara ya. Siapa yang bayar? Diri saudara masing-masing saudara. Saudara, gereja saya, gereja tempat kami beribadah sedang membahas sebuah tema yang mungkin kedengarannya cukup keras. Tetapi khotbah yang saya akan sampaikan adalah bukan khotbah yang berangkat dari spirit of arrogancy. Bukan merasa lebih baik, bukan merasa lebih hebat. Tapi biar khotbah ini boleh memberkati setiap orang di tempat ini. Katakan yes. Saya beri judul khotbah saya adalah peringatan bagi yang mengaku beriman. Mengaku percaya tapi tidak bertobat. Mengaku percaya tapi tidak bertobat. Mari kita buka dasar kebenaran firman Allah. Injil Lukas 3 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas 3, 2 sampai dengan ke-9. Kita baca bergantian saudara ya, saya baca ayat 2, saudara baca ayat ketiga, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Keluarkan pulpen dan catatan saudara, saudara yang biasa mencatat dari HP, saya sarankan saudara untuk airplane mode saudara, biar firman Allah tidak rebutan sama notifikasi WA saudara ya, puji Tuhan. Ayat yang kedua, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. 3 silakan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Silakan 5. Ayat ini bukan bicara tentang lembah dan gunung, tapi ayat ini bicara tentang hidup orang. Orang yang hidupnya berlekuk-lekuk akan diluruskan. Orang yang hidupnya berliku-liku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7 silakan lebih keras lagi Kota Semarang. 3, 2 ya, lalu. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. 9 kita baca PD Victory 3:2 ya, kapak. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yang percaya firman ini adalah kebenaran, katakan amin. Bapak Ibu, latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memakai kalimat khotbah yang cukup keras. Dia memakai sebuah kalimat yang tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling. Dia bilang gini, hai, ayat yang ke-7 bisa tolong ditampilkan. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Dan dia ngomong sama orang-orang yang datang hendak dibaptis. Saudara bisa bayangin gak? Saudara undang saya ke rumah saudara. Dan tiba-tiba di tengah khotbah saya bilang sama saudara, hai kamu keturunan ular beludak. Mungkin saudara gak akan undang saya lagi kan saudara ya. Atau saudara pernah mungkin saya bilang gini, kalau Yohanes Pembaptis memang orangnya keras. Yesus tuh kalau ngomong lembut. Mari kita lihat apa perkataan Yesus. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayat ke-44 bilang demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan apa? Bapakmu. Saya sudah disclaimer di depan, khotbah ini akan kedengaran sedikit harsh. Khotbah ini mungkin akan kedengaran sedikit tidak menyenangkan. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa firman Allah itu baik buat jiwa kita, katakan amin. Bahkan Yesus bilang Bapak Ibu dalam sebuah perumpamaan, jangan memberi kepada yang namanya babi. Jangan memberikan mutiara kepada babi. Ayat ini berbicara Bapak Ibu Yohanes Pembaptis dan Yesus tidak memberikan apa yang orang ingin dengar, tapi apa yang mereka perlu dengar. Saya ulang lagi, firman Allah tidak memberikan apa yang mau kita dengar, tapi apa yang perlu kita dengar. Yang sepakat sama saya katakan, amin saudara. Bukan apa yang mau saya dengar, tapi apa yang perlu saya dengar. Mungkin saudara mau dengar kata-kata berkat, bukan salah kata-kata berkat. Mungkin saudara ingin mendengar kata-kata promosi, enggak salah kata-kata promosi. Mungkin saudara ingin mendengar kata-kata yang namanya pelipat gandaan, enggak salah, itu kata-kata semua ada di Alkitab. Tetapi berkat, pelipat gandaan, promosi tanpa pertobatan adalah sebuah kesia-siaan. Katakan amin. Karena yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Wah, ini jauh-jauh dari Jakarta semuanya diam semua nih saudara. Apa saya ganti khotbah saya? Diberkati aja gitu saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu maaf ya, ada orang ke gereja tapi gak bertobat. Ada orang ke gereja nangis sebentar tapi pulang bikin orang nangis. Ada orang di gereja bahasa roh tapi pulang bahasa ragunan mulutnya. Ada orang di gereja getar-getar tapi sampai di rumah istrinya getar lihat dia. Sama-sama bilang sama saya itu bukan saya. Gak ada yang tahu juga sih. Dikatakan Bapak Ibu karena apa? Karena apa yang mereka butuhkan bukan yang mereka inginkan. Mungkin saudara berdoa minta pemulihan. Mungkin saudara minta Tuhan angkat ekonomiku. Angkat, pulihkan suamiku. Pulihkan kesehatanku. Tetapi mungkin Tuhan bilang sama saudara bertobat dulu. Mungkin saudara meminta supaya saudara mendapatkan apa yang saudara doakan. Tetapi apa yang saudara inginkan, Tuhan tidak memberikan. Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya bukan yang saya inginkan. Sama-sama bilang sama saya yang saya butuhkan. Sama-sama bilang sama saya bukan apa yang mau saya dengar. Yang perlu saya dengar. Makanya Bapak Ibu dalam istilah teologi ada dua kalimat yang dipisahkan. Yang pertama adalah faith, yang kedua adalah repentance. Iman dan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya iman, sama-sama bilang sama saya pertobatan. Dua kalimat ini seakan-akan terpisah. Tetapi saudara bisa lihat saya ke depan bahwa iman sejati melibatkan pertobatan. Saya ulang sekali lagi.
Iman sejati melibatkan pertobatan. Dan pertobatan melibatkan atau memerlukan iman. Jangan bilang saudara beriman tapi gak bertobat. Jangan bilang saudara beriman tapi masih ngomongin orang. Jangan bilang saudara beriman tapi masih melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan bilang saudara beriman tapi masih punya selingkuhan. Jangan bilang saudara beriman, pendeta udah khotbah jauh-jauh dari Jakarta, cuman diem doang. Sama-sama bilang sama saya, iman sejati melibatkan pertobatan. Pertobatan sejati memerlukan iman. Amin. Jadi saudara nggak bisa mengaku beriman tapi nggak bertobat. Saudara nggak bisa mengaku saudara bertobat tapi nggak punya iman. Karena hari-hari ini di gereja khotbah tentang pertobatan dikurangin. Khotbah tentang berkat dibanyakin. Khotbah tentang pertobatan hari-hari ini demi nama untuk penginjilan, demi nama untuk memenangkan banyak jiwa. Hari-hari ini kata pertobatan makin banyak dikurangi. Bapak Ibu ada seorang bishop atau seorang uskup agung, uskup Anglikan namanya G.C. Riley. 1816-1900. G.C. Riley. Bapak Ibu. Dia Bapak Ibu bishop di Liverpool. Tahu Liverpool? Ya, Semarang 1 jam dari situ. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu, seorang Bishop G.C. Ryle mengatakan demikian. Manusia secara alami tidak menyukai pengajaran yang tajam. Jelas menegur hati nurani mereka. Mereka lebih suka pengajaran yang halus, umum, dan tidak mengganggu. Sekarang gereja orang suka dengar khotbah-khotbah yang tidak menyinggung dirinya. Yang tidak menyinggung hati nuraninya. Orang sekarang suka dengar kalau pendeta khotbah tentang kekudusan, langsung ngomongin nggak relevan tuh khotbahnya. Kalau pendeta khotbah tentang pertobatan, Allah tobat-tobat. Kalau pendeta khotbah tentang supaya saudara dan saya cari Tuhan dunia sementara, orang udah mulai males. Suatu hari saya pernah diundang khotbah Bapak Ibu. Sama seorang jemaat, orang yang cukup ternama dan orang yang cukup diberkati secara ekonomi. Saya sampai, asistennya datang sama saya ngomong gini, Pak, tolong jangan khotbah terlalu serius. Khotbah yang lucu-lucu aja. Jangan bahas perceraian, jangan bahas perselingkuhan, pokoknya lucu-lucu aja Pak. Dalam hati saya, ini gue pendeta apa stand up comedy nih. Tapi karena udah telanjur di situ, dan dia seorang angkatan, kalau saya pulang di berabe, dan gak enak nyinggung dia, saya khotbah. Ya udah saya khotbah, tapi namanya saya tawanan roh. Kita pendeta semua tawanan roh, bukan tawanan orang kaya. Katakan Jadi 5 menit awal lancar, 10 menit masih lancar, di menit ke-15 otak mau ngomong apa, mulut keluarnya apa. Keluar itu, jangan selingkuh, jangan dan seterusnya. Itu yang undang saya, mukanya kayak udang direbus. Merah. Dalam hati saya, Tuhan pulang tanggung jawab nih Tuhan. Dan betul, itu undangan pertama dan terakhir. Gak pernah diundang lagi. Dan gak pernah ketemu lagi. Saya mau bilang sama saudara, kalau kamu di gereja, dengar firman dan nyinggung hatimu, bilang gini, puji Tuhan. Bener gak nih? Puji Tuhan. Jangan ngomong gini, aduh harusnya dia datang tuh. Bukan buat yang gak datang. Buat yang datang. Kayak kita suka gitu kan, aduh ini khotbah pas banget buat ini. Dia gak datang, dia gak dipanggil Tuhan, kamu yang dipanggil. Kok ketawanya setengah-setengah sih? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang suka dosanya cuman dielus-elus. Ya saya kan selingkuh karena suami saya kan gak pernah perhatian. Sebenarnya ngomong iya sih. Ya saya kan cerai karena dia duluan tuh Pak. Dia selingkuhin saya. Oh yes kita paham. Ya Pak Pendeta gimana bisa kasih persepuluhan. Orang lagi susah. Ya gak apa-apa. Ya Pak Pendeta roh memang kuat tapi daging penurut. Iya.
Kita suka khotbah-khotbah yang menegosiasikan kelemahan kita. Kita suka khotbah-khotbah yang kompromi sama dosa kita. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Keras banget kan? Dan dia ngomong sama orang yang mau dibaptis. Apa maksudnya? Yohanes Pembaptis tahu bahwa mereka berpikir baptisan mampu menyelamatkan mereka. Saya mau bilang sama saudara, saudara boleh dibaptis bahkan kalau perlu tenggelam sampai nggak naik-naik lagi. Tapi kalau nggak bertobat, percuma. Wah nggak ada yang amin nih, saya pulang ke Jakarta aja sekarang deh. Saudara boleh terima perjamuan kudus, saudara boleh datang ibadah, saya percaya kuasa perjamuan kudus. Saudara boleh penumpangan tangan, tapi kalau saudara tidak bertobat, itu semua sia-sia. Amin. Makanya Yohanes Pembaptis bilang sama orang yang mau dibaptis, hai kamu keturunan ular beludak. Karena Yohanes Pembaptis tahu mereka berpikir bahwa baptisan menyelamatkan mereka. Saya mau bilang baptisan berkuasa tapi tanpa pertobatan sia-sia. Saudara boleh datang ke gereja ikut PD Victory, boleh nangis-nangis tapi kalau pulang gak ngampunin suamimu, saya bilang gak bertobat. Saudara boleh datang ke gereja, ibadah PD Victory hari ini di Semarang, minggu depan PD Victory di Surabaya, minggu depan di Bali, semua PD Victory, bahkan sampai di bawah bumi kau ikut. Tapi kalau enggak bertobat, kalau enggak ngampunin, maka kita bilang demikian. Di akhir zaman nanti Tuhan ngomong gini, aku tidak pernah, ini orang Kristen semua di sini. Kan itu ayat yang sering kita keluar. Aku tidak pernah mengenal engkau. Padahal kita bilang, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku memberitakan Injil demi namamu? Apakah jawab Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Maaf ya. Rajin PD, percaya diri. Rajin persekutuan doa, tapi sampai di rumah tetap gosipin orang. Udah tahu belum? Karena orang gosip punya kata kunci kan. Kata kunci pertama apa? Udah tahu belum? Kalau dijawab belum, kata kunci kedua apa? Jangan bilang-bilang ya. Itu dari ketawa-ketawanya itu pelaku itu semua itu. Kalau dia rajin ibadah pasti ngomong gini. Ini bukan gosipnya, kita doain, kita doain. Padahal gak pernah doain. Saya selalu bilang, gosip itu kayak rendang Padang. Dagingnya satu, bumbunya banyak. Betul? Kita tusuk, kirain daging, ternyata lengkuas. Coba colek kiri kanan saudara, jangan ngomongin orang bilang. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang bilang. Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan 1740 tahun 1740 di Massachusetts di Northampton. Bapak Ibu namanya Pastor Jonathan Edward. Pastor Jonathan Edward. Khotbah dia berkhotbah dengan judul A Warning to Professor. Sebuah peringatan bagi profesor. Para profesor di Inggris, di Amerika datang berbondong-bondong dengar khotbahnya. Ternyata kecelek karena bukan khotbah tentang profesor, tapi profession. A warning to profession, to profess. Sebuah peringatan bagi orang yang percaya. Jonathan Edward dalam khotbahnya, Bapak Ibu menyampaikan perbedaan tentang dosa, kelemahan, dan dosa yang disengaja. Saya ulang lagi, dosa, kelemahan, dan dosa yang disengaja. Dosa kelemahan atau dosa yang dibiarkan. Dosa kelemahan tuh kayak begini, kita kecapean, kita lelah. Minggu lalu saya baru balik dari Semarang. Minggu lalu saya khotbah di PD Immanuel. Jam 11 pagi saya terbang dari Jakarta ke Semarang. Selesai 11.40 saya naik kereta api. Tut tut tut. Siapa mau ke Bandung? Bolehlah. Bagus saudara. Saya naik kereta api 11.40 penuh banget. Kan terakhir kan ada kecelakaan itu penuh. Sampai di Jakarta jam 5.
buru-buru ke Soekarno-Hatta karena pesawat jam 7. Sampai di Medan saya sampai jam setengah 10. Ada khotbah di depan 1.000 pendeta di Sumatera Utara. Selesai khotbah sama istri, balik lagi ke Jakarta jam 9 malam. Kecapean. Orang kalau capek biasanya kan mood dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan dosa kelemahan. Bisa ngerti sampai di sini? Tapi yang disoroti oleh Jonathan Edwards adalah dosa yang disengaja. Apa maksudnya gini? Dosa yang disengaja adalah dosa yang dipelihara. Dosa yang kita tahu ini salah, tapi kita nggak beresin. Memang, minggu lalu saya khotbah ini di jemaat tempat saya melayani juga responnya kayak begini memang. Memang. Kalau khotbahnya tentang berkat, amin. Yes. Haleluya. Itu dia, itu benar. Tapi giliran khotbah tentang pertobatan langsung pelan-pelan nengok ke bawah. Billy Graham, tahu Billy Graham? Jualan soto di bawah. Ngomong gini, hampir 70% orang di gereja itu orang terhilang. Maaf ya, jangan pikir rajin ke gereja bikin kamu pasti diselamatkan. Kalau kamu gak bertobat. Yang ngerti bilang amin dulu. Dosa yang disengaja adalah dosa yang secara sadar. Kita tetap ke gereja tapi gak ngampunin. Kita tetap ke gereja tapi bisnis tetap curang. Kita tetap ke gereja tapi tetap main selingkuhan. Kita tetap ke gereja tapi ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, biar pulang dari PD Victory, kamu benar-benar victory, kamu benar-benar menang, katakan amin. Biar pulang dari gereja ini, dari ibadah PA wanita ini, tidak lagi ada dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena pada prinsipnya dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Saya ulang sekali lagi, satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni selain menghujat Roh Allah, Roh Kudus, adalah dosa yang tidak diakui. Yang tidak dibereskan. Kalau kamu hari ini masih pahit sama orang dan gak ngampunin, percaya Alkitab berkata barang siapa tidak mengampuni, kamu gak akan diampuni. Jadi jangan berpikir soal surga. Kalau kamu sudah berani melayani, tapi masih bermain dua kaki, hari Senin sampai Sabtu dunia, hari Minggu tiba-tiba rohani. Halo? Saya mau tanya sama saudara, tolong jawab saya, salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Kira-kira kita sama iblis baikan mana? Loh, ini pertanyaan loh. Tolong jawab saya. Kita sama iblis baikan mana? Kita iblis atau kita iblis? Kita sama setan taatan mana? Sama. Oh, pengen banget disamain ya. Saya kasih saudara contoh. Kalau saudara bilang manusia lebih baik daripada iblis, saya kasih saudara contoh di Alkitab. Di seluruh perjanjian baru, setiap kali Yesus memerintah iblis, iblis gak pernah gak taat. Yesus bilang sama orang yang kerasukan, Yesus bilang, setan keluar. Saya gak pernah dengar saya ngomong gini, jadi gini Yesus, sebentar dulu nih, kita diskusi dulu nih. Ini gue dari awal nih, gue jagain nih anak nih. Tiba-tiba lu usir aja, mana uang kerohiman Yesus, gak ada. Setiap kali Yesus suruh orang, suruh iblis, iblis gak pernah ngelawan, betul tidak? Iblis selalu taat. Setiap kali, kecuali di Taman Eden aja. Tapi setiap kali di perjanjian baru, Yesus suruh iblis, iblis selalu turut. Itu iblis. Sekarang manusia. Udah mulai senyum-senyum kan. Ya Pak Pendeta tahu aja Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta gak usah dilanjutin dah, itu gua ada, gua punya ada. Tuhan nyuruh kita untuk ampuni. Kita sakit banget Tuhan, sakit banget Tuhan, tahu gak? Sakit. Ah betul Pak. Tiap kali Tuhan bilang berkati. Berkati, berkati. Gua lagi susah, berkatin, berkatin. Tuhan bilang gini, ibadah ke PD Victory. Allah,
ngamalin juga. Di gereja pulang gak ada apa-apa. Iblis di seluruh perjanjian baru disuruh sama Yesus. Gak ada nego-nego, langsung taat. Tapi kita disuruh Tuhan. Disuruh doa aja, doa. Kamu jangan tidur dulu, doa. Ya Tuhan, doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi. Tahu kan maksudnya kan? Udah deh, gak usah jawab deh. Siapa di sini yang Tuhan bilang ini, berkati pekerjaanku, berkati orang itu. Langsung otak kita langsung hitung-hitungan kan. Gak cuan. Ini bocuan. Tapi giliran doa, kita minta diberkati. Halo Shalom Semarang. Giliran untuk kita, berkati aku sebanyak-banyaknya. Giliran Tuhan suruh berkatin orang lain, langsung bibir kita bimoli. Bibir moncong 5 cm. Halo. Pertobatan adalah inti dari berita perjanjian baru. Saya ulang sekali lagi. Para rasul, para hamba Tuhan di perjanjian baru. Pertobatan adalah berita utama di perjanjian baru. Bapak mari kita lihat sebuah ayat dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini perikop saya terakhir. Saudara diberkati, amin. Mari kita lihat sebuah tokoh di Alkitab yang mengalami kejatuhan begitu hebat. Saya udah izin sama Ibu Eli, ibadah PD hari ini spesial karena akan selesai jam 10 malam, saudara. Siap ya? Yakin? Saya udah suruh pengerja untuk kunci pintu, saudara. WA sama orang rumah, saya nggak pulang hari ini, saudara. Saudara amin karena duduk ya. Saya yang diri, saudara. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 2 silakan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Eliam istri Uria orang Het itu. 4. Lalu mengandunglah perempuan itu, disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Latar belakang dari ayat ini ada sebuah tokoh di Alkitab namanya Daud. Sama-sama bilang sama saya, Daud. Daud dapat julukan dari Allah, the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Jabatan ini atau pujian ini gak datang dari Gideon Simanjuntak. Gak datang dari Ibu Eli. Tapi datang dari Allah sendiri. Allah muji Daud, orang yang berkenan di hadapanku. Berarti valid gak? Valid. Daud ini terkenal, kita tahu dia adalah yang mengalahkan Goliat, betul? Daud main kecapi, Bapak Ibu, treng. Roh jahat di hidup Saul lari, betul? Kita akan beda, kita main kecapi, roh jahat datang gitu kan. Ini Daud main kecapi, dreng, roh jahat di Saul pergi. Daud menulis hampir setengah perjanjian, hampir setengah kitab Mazmur. Tapi saya mau bilang, diurapi Allah tidak berarti kamu kebal sama dosa. Saya ulang lagi. Biar kamu jangan ngefans sama pendeta. Saya ulang lagi. Biar kamu jangan ngefans. Ada orang sekarang sama pendeta radikalnya minta ampun. Pendetanya diganggu dikit langsung dia mati. Saya mau bilang sama saudara, saya ngajar saudara ngefanslah sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau pendetamu salah, doain. Jangan apa-apa, sekarang maaf ya jangan marah sama saya. Tapi sekarang banyak orang lebih ngefans sama merek gereja. Ngefans sama pendeta. Saya sudah capek nonton sosial media, nonton Twitter, Instagram sebagainya. Masing-masing menjual kecap terbaik. Di luar gereja A yang lain sesat. Di luar gereja B yang lain sesat. Makanya gak heran, udah minoritas, udah dikit, ribut mulu lagi.
Saya pendeta yang percaya, kita tubuh Kristus. Bilang amin. Jangan komentarin ada yang bahasa roh, monggo. Ada yang ibadahnya teriak-teriak, junjang. Ada yang ibadahnya tenang, saking tenangnya ngomongnya pakai telepati. Pak Pendeta, saya HKBP, mantap, maju terus lain. Pak Pendeta, saya karismatik, mantap, maju terus. Pak Pendeta, saya Katolik, mantap, maju terus. Pak Pendeta, saya orang apa? Saya juga nggak tahu orang apa lah. Diurapi Tuhan, dengar baik, diurapi Tuhan. Tidak berarti kamu kebal dari dosa. Amin. Jadi hati-hati, kalau Daud aja bisa jatuh. Loh sopo kita. Gak bahaya tak? Kita juga semua bisa jatuh. Yang setuju bilang amin. Nah Bapak Ibu saya mau bilang sama saudara, dosa itu punya sifat. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu punya sifat. Yang pertama, sifat dari dosa adalah membuat kita berbuat lebih jauh dari yang sebenarnya kita mau. Sin will take you further than you want to go. Dosa membuat kita berbuat lebih jauh dari yang mau kita buat. Daud itu gak ada niat bunuh Uria, betul gak? Niatnya cuma pengen godain Batseba. Neng mau kemana Neng? Saudara kalau gak percaya baca berita. Orang yang dibunuh, pembunuh, ditanya polisi. Kenapa kamu bunuh? Pasti jawabannya apa? Saya gak niat bunuh Pak. Betul gak? Saya tuh cuman awalnya pengen ambil motornya. Dia lihat. Betul gak? Dia lihat, dia pukul saya pukul balik. Saya pukul kepalanya, dia jatuh, dia mati Pak. Tanya orang yang selingkuh. Kenapa kamu selingkuh? Saya gak niat selingkuh Pak. Tapi dia WA saya. Kok muka kamu kayaknya sumuk gitu sih. Lagi ribut sama suami. Mari kita normalisasikan. Suami istri yang sudah nikah jangan curhat sama lawan jenis. Saya amin sendiri ya amin. Enggak percuma amin lu belakangan. Mari kita normalisasikan kalau sudah nikah jangan curhat sama lawan jenis. Yang setuju bilang amin. Kalau sudah nikah jangan pulang kantor bareng lawan. Jangan alasan searah, sama-sama searah Pak. Mau pulang ke Surabaya, kalau perlu yang mau ke Surabaya lo ajak pulang semua. Saya udah banyak konseling orang, selingkuh selalu dimulai dari apa? WA-WA-an. Dimulai dengan apa? Aduh, sabar dulu dong Bu, sabar. Dimulai dengan apa? Aduh saya tuh kalau sama Mas ya nyaman, setan itu. Kalau suamiku tuh, waduh, gak pernah urusin aku. Kalau Mas tuh tiap hari. Saya selalu bilang, kalau sudah nikah, jaga jarak. Dan kedua penyebab orang selingkuh, HP-nya masing-masing, itu gak boleh cek. Saya udah banyak konseling orang. Suami saya Pak HP-nya gak boleh dicek. Kecuali suamimu kepala Badan Intelijen Nasional. Ya, yang setuju bilang amin dulu. Loh, saya tengah malam, tadi malam saya susah tidur. Karena pesawat pagi kan, saudara. Saya takut kalau ketiduran bablas, bangun-bangun udah ibadah jam 11 gitu kan. Saya gak bisa tidur, terus saya jam 2:30 saya kebangun, saat istri saya udah bangun. Saya lihat lagi pegang HP. Nah mantu saya, HP gue ini. Tapi saya gak ada masalah, gak ada takut-takutnya. Karena kadang saya sembunyiin. Sosial media saya, HP saya, istri saya pegang. Karena saya selalu bilang sama saudara, orang kalau udah nikah harus tahu. Dan dengar baik, jangan ganggu rumah tangga orang. Gak ada yang amin nih. Gak ada cowok baik-baik, gak ada cewek baik-baik yang ganggu rumah tangga orang. Gak ada. Mau alasannya, Pak dia gak bahagia sama suaminya. Bukan urusanmu setan. Amin. Aduh Pak, suaminya Pak sia-siain dia. Bukan urusanmu. Saya
umur 6 tahun, papa saya ninggalin kami. Karena papa saya di masa jayanya jatuh sama sekretarisnya. Saya dengan mata kepala saya sendiri di umur 6 tahun, saya lihat papa saya kejatuhannya. Laki-laki kan yang diuji ketika lagi di atas. Saya lihat papa saya jatuh sama sekretarisnya, kami berenam dengan mama saya hidup di bawah garis kemiskinan. Karena satu perempuan kuntilanak. Ada sini kuntilanak angkat tangan? Ada? Enggak, kalau ada kita pengen ngobrol aja ngobrol. Mungkin kan kelepasan, saya pak gitu. Coba colek kiri kanan saudara, bilang jangan ganggu laki orang, bilang jangan. Ayo bilang jangan ganggu laki orang. Amin. Amin. Ini pendukung istri saya kan? Ini kok nggak yakin gitu jawabannya ini. Kalau saudara udah terlanjur jatuh, bertobat. Yang kedua, dosa membuat kita bertahan lebih lama daripada yang kita mau. Awalnya kan cuma WA. Habis WA, habis itu tidur bareng. Terus kita sadar nih, aduh ini nggak bener. Terus kita bilang, kita udahan nih, apa jawabnya? Lo tinggalin gua ramein lo. Loh, iya dong. Saya mau bilang maaf ya, jangan main api kalau kamu gak mau kebakar. Saya ulang lagi ya. Dosa yang ketiga membuat kita membayar lebih dari yang kita mau. Banyak orang selingkuh, gak ada kepikiran istrinya tahu. Dia pikir cuma just one night stand. Dia pikir cuma for fun. Cuma mau mengisi waktu luang. Ketika istrinya tahu, papanya tahu, keluarganya tahu, teman-temannya tahu. Harga yang dibayar jauh lebih mahal. Wah, itu HP siapa? Gak apa-apa, tolong diangkat bu. Kalau Tuhan Yesus salam ya. Mungkin Tuhan Yesus telepon saya lagi khotbah bilangin bu. Iya, saya lagi khotbah bilangin. Nanti WA aja Tuhan Yesus. Saya jadi ingat, saya tuh suka penyembahan pakai YouTube. YouTube saya dulu belum premium saudara. Lagi nyembah enak-enak iklan. Copi COD. Bayar langsung di depan. Itu malaikat lagi turun naik lagi saudara. Coba bilang ketawa-ketawa bertobat gak? Bilang ketawa-ketawa bertobat. Yang cuma ketawa Pulang Gideon khotbah apa? Lucu ya Gideon lucu ya. Khotbah apa? Gue agak tahu capek COD dia. Gaya khotbah saya emang begini. Lucu. Tapi bukan berarti pelawak. Inti dari khotbah saya gini. Maaf ya, inti dari khotbah saya gini. Tugas kita, saya, saudara. Ini kita semua nih di sini. Lihat hidup kita. Jangan-jangan kita ngaku bertobat, tapi masih simpen dosa. Itu maksud khotbah saya hari itu. Jangan-jangan kita udah melayani, ngerokok jalan, pornografi jalan. Terus kita pikir kalau mati hari ini masuk surga, kamu sedang dibodohi. Khotbah-khotbah kayak begini udah jarang kedenger di gereja. Setuju gak? Jarang kita dengar khotbah-khotbah kayak gini kan. Karena kenapa? Karena memang jadi pendeta gak gampang. Khotbah kekerasan jemaat lari. Khotbah kelembutan Tuhan yang lari. Pilih siapa? Kalau saya mendingan saudara yang lari daripada Tuhan yang lari. Betul tidak? Mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya akan segera selesai. Mas boleh dikasih yang sedih-sedih mas. Biar pada nangis ini semua mas. Wah langsung nangis mas. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantara Uria. 15 silakan. Daud kirim surat. Isinya supaya Uria dibunuh, betul? Dikirim kepada Yoab. Siapa yang suruh kirim? Jahat banget ya. Jahat banget.
Saudara nggak akan nyangka orang the man after my own heart. Orang yang menulis setengah dari kitab Mazmur bisa sejahat ini. Itu yang saya bilang sama saudara. Kamu dan aku butuh Tuhan. Karena kalau enggak, kamu bisa tiba-tiba penuh Roh Kudus. Bisa tiba-tiba mengalami kejatuhan yang begitu hebat. Kuncinya adalah terkoneksi sama Tuhan. Itu aja udah. Kuncinya adalah punya hubungan doa sama Tuhan. Kalau enggak ada yang kuat ngadepin godaan. Enggak ada. Makanya kemana-mana saya kalau keluar kota, pergi pelayanan, saya selalu ajak orang. Kenapa? Karena saya tahu saya lemah. Lebih baik keluar duit. Lebih baik lebih dikit daripada apa? Salah. Daud nih pengen bunuh Uria. Dia tulis surat ke Yoab. Dia bilang gini, perang. Nanti kalau udah berat, tinggalin. Itu kan jahat banget. Yang lebih jahat lagi sebelumnya ketika Uria pulang, Daud ngomong begini. Pergi ke rumahmu dengan harapan apa? Uria pulang tidurin Betsheba, betul? Kalau Betsheba hamil, Daud ngomong gini, aman dong. Kan bukan nama gue, kan udah tidur sama suaminya. Saya mau bilang sama saudara, dengar baik perkataan saya. Ini suara dari Tuhan ya, dengar baik ya. Tidak ada strategi manusia serapi apapun, sebersih apapun, sehebat apapun yang luput dari mata Tuhan. Kamu gak bisa bikin anak Tuhan serapi apapun strategimu, luput di mata Tuhan. Mata Tuhan gak luput sama Daud. Makanya Tuhan, ayat yang ke-1, 2 Samuel 12 ayat yang pertama. 1, ini ayat saya terakhir. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Kita baca. 3, 2, ya. Tuhan. Tuhan sayang sama Daud. Tuhan kirim Nathan. Nathan bilang sama Daud. Ada 2 orang kaya. Yang satu punya banyak domba. Yang satu miskin, cuma punya 1. Domba itu dirawat seperti anaknya sendiri. Makan, tidur dengan dia. Betul? Saya ingat kisah itu. Dan orang kaya itu kedatangan tamu, kata Alkitab. Dan orang kaya ini karena ingin menyambut tamunya, mengambil domba. Karena sayang sama dombanya, dia ambil domba dari orang miskin itu. Dipotong dombanya, dibagikan ke tamunya. Wih, Daud yang membahas ngomong gini. Oh, demi nama Tuhan, orang itu harus dihukum mati. Dan kepada orang miskin diberikan 4 kali lipat. Apa kata Nabi Nathan? Engkaulah orangnya. Setiap kita butuh Nathan dalam hidup kita. Saya ulang lagi ya. Setiap kita butuh siapa? Butuh Nathan. Kamu kalau punya teman yang suka ngingetin kamu, jangan disingkirin. Kamu kalau punya teman yang ngingetin kamu, jangan dijauhin. Jangan senang punya banyak teman tapi penjilat. Halo? Jangan senang punya banyak teman tapi peres. Saya nggak tahu Semarang tahu apa enggak? Peres kan? Tukang tipu. Jeng, rambutnya bagus banget jeng. Tapi dalam hati gue jambak loh. Kamu cantik, kamu lebih cantik, kamu lebih cantik sampai Tuhan datang. Kamu. Wanita kalau foto selalu kepalanya miring. Wanita kalau miring cantik, kita cowok kalau miring aneh. Sesudah survei para wanita kalau foto pasti 3, 2, 1 itu gini. Kalau masih muda, lidahnya keluar. Tapi laki-laki kalau begini, dia bilang, kenapa sakit kau ini loh. Setiap kita butuh Nathan dalam hidup kita. Amin. Yang ngingetin kita. Kamu kalau gak ada orang yang ngingetin kamu, cari komunitas. Anak-anak muda dengar baik perkataan saya. Jangan sombong sama masa mudamu. Kamu butuh mentor. Yang berani ngomong apa yang perlu kamu dengar. Bukan apa yang mau kamu dengar. Dia berani ngomong gini, mulutmu itu loh. Jangan ngomongin orang, gosip mulu. Jangan ngomong gini, mulut gue, urus mulutmu sendiri.
Jangan sama teman yang kalau kita gosip. Makanya saya senang datang ke PD-PD kayak begini. PD-PD tengah minggu tuh dapat ngisi yang gereja hari minggu gak bisa isi. Kamu butuh komunitas. Yang setuju bilang amin. Butuh apa? Komunitas. Saya suka Daud responnya. Satu bilang, Daud meresponi, dia raja betul. Dia bisa gak bilang sama pasukannya? Yoab, ambil nih Nathan. Bawa ke pulau 1000. Potong 1000. Bagi pulau masing-masing. Tapi saya suka Daud. Daud ngapain? Berlutut. Mengoyakkan bajunya. Saya selalu bilang orang yang dipilih Tuhan. Bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang dipilih Tuhan. Adalah orang yang pernah salah. Tapi cepat bertobat. Saya ulang lagi ya. Jangan pikir orang yang dipilih Tuhan gak pernah buat salah. Itu gak ada rumusnya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Semua orang berdosa. Tapi orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang pernah salah. Tapi cepat bertobat. Daud gak ngeles, Daud gak ngomong gini. Lagian Betseba mandi telanjang. Lah mandi emang harus telanjang. Masa mandi pakai jas? Betul gak? Sadarlah dan bertobatlah. Sama-sama bilang sama saya, sadar, bertobat. Sekali lagi sadar, bertobat. Kenapa dua kalimat ini jadi satu, sadar, bertobat? Kalau cuma sadar, nggak bertobat, sami mawon. Ada orang begini sakit semangat, Pak Pendeta, saya bertobat, saya berbalik 360 derajat. Sami mawon. Sadar buat tempat kayak gini. Naik bus. Tujuan Semarang. Di tengah jalan kita tanya. Mas ini Semarang kan? Oh enggak dek. Ini mau ke Medan. Waduh salah ya aku. Salah dek. Yakin bukan Semarang. Ini Medan dek. Yakin bener ini Medan. Kalau cuma sadar. Aduh salah aku. Tapi gak turun. Duduk aja gitu. Aduh salah aku. Aduh salah aku. Aduh salah aku Palembang. Aduh salah aku. Bukit Tinggi. Aduh salah aku. Karena banyak orang Kristen sadar sih. Sadar. Gak boleh kurang ajar sama suami. Sadar sih. Tapi gak tobat. Sadar dan bertobat gini. Dek. Ini bukan ke Semarang. Bukan ke Medan. Waduh. Pinggir. Turun. Itu sadar dan bertobat. Semakin lama kamu menunda pertobatan, semakin lama kamu kompromi sama dosa. Dengar baik, semakin mahal, semakin sakit. Betul gak? Kalau awalnya cuma nyasar 1 kilo, makin dibiarin 5 kilo, makin dibiarin 10 kilo, ujung-ujung kamu sakit. Kamu yang pacaran beda agama, makin lama kamu nungguin, makin sakit, makin mahal. Kamu yang bisnis gak bener, makin lama kamu gak tobat, makin lama makin sakit, makin mahal. Kamu yang ganggu istri orang, suami orang. Ya bertobat lalu, capek ngomongnya. Tobat. Saya berdoa agar firman hari ini menjadi berkat bagi saudara. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan sadar dan bertobat. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin ada dosa yang saudara masih sembunyikan. Mungkin saudara belum ngampunin. Mungkin ada kebencian sama seseorang. Mungkin ada kepahitan. Mungkin ada trauma. Sebagai anak Tuhan kita perlu mengampuni. Sebagai anak Tuhan kita harus benar-benar bersih. Sebagai anak Tuhan kita harus bebas dari dosa. Alkitab mengatakan sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Bu, ampuni suamimu bu. Ampuni mungkin iparmu, ampuni mungkin mertuamu. Ampuni siapapun yang menyakiti engkau. Agar masuk di bulan yang baru ini, berkatnya memberkati engkau dengan limpah.
Kasih karunia-Nya mengejar engkau. Kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti engkau. Kalau ada orang-orang di sini, Roh Kudus bilang dengan kuat di hati saya. Ada mereka yang masih hidup dua dunia. Cinta Tuhan tapi mengabdi sama dosa. Cinta Tuhan tapi masih jatuh bangun sama dosa. Kalau engkau orangnya gak perlu orang lain tahu. Dalam hatimu akui sama Tuhan. Agar pulang dari ibadah ini, engkau dilawat Tuhan. Engkau dilawat Tuhan. Bapak hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar buah menjadi rema. Berkat-Mu ada atas PD Victory. Berkati hamba-Mu, Pastor Eli dalam anugerah Allah. Memimpin dimanapun PD ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Memulihkan keluarga, memperlengkapi para wanita, memberkati setiap orang-orang yang datang. Lipat gandakan jumlah jemaat di PD ini. Tambah-tambahkan berkat. Kirimkan orang-orang baik untuk memberkati PD ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Allah, sama-sama dengan iman kita katakan.